Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita di malam hari ini dan tentunya kita akan mengambil ibrah dari apa yang malam hari ini sedikitnya kita dapatkan insyaallah. Dan tentunya ahlan wa sahlan kepada kita semua yang tentunya menuntut ilmu, ya, karena ketika kita berangkat sampai pulang kembali insyaallah dicatat, ya, mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya yang berangkat haji, kemudian juga yang berangkat hingga pulangnya kembali mendapatkan pahala fi sabilillah insyaallah. Dan tentunya binatang-binatang di lautan pun mendoakan orang yang senantiasa istiqomah dalam mencari ilmu dan dilakukan madal hayat sepanjang hayatnya insyaallah. Salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, kita dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ya, ibu bapak sekalian, beberapa hari yang lalu diminta untuk silaturahim ke kampung Al-Quran, ya, dan meminta tentang kajian di pekan pertama Sirah Nabawiyah, ya, dan sirahnya dari Rahiqul Makhdum, fikih sirah Syekh Sofi Rahmal Abu Rakfuri, dan bukunya sudah ada di rumah, ya, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, ya, sudah ada. Dan tentunya juga kalau Syekh Sofi Rahmal Abu Rakfuri ini fakta dan data. Jadi kalau kita ingin mempelajari sirah nabawiyah dari sisi data, ya, maka kitab yang tepat, ya, yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahmal Al-Mubarakfuri dan mendapatkan juara pertama yang diadakan Rabithah Alam Islami Mekah, ya, tahun 1979. Dan tentunya kita juga tidak hanya membatasi membaca sejarah Nabi Muhammad SAW dari satu kitab, walaupun fakta dan data, ya, memang cukup akurat begitu. Tetapi ketika kita ingin memahami juga fikih dakwahnya, maka bisa memahami dari fikih sirah, fikih sirah yang ditulis oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kalau ingin mengkaji akhlak, juga bisa mengkaji dari Hasan An-Nadwi. Kalau ingin memahami dari sisi pergerakan, maka bisa memahami dari Minhajul Haraki yang ditulis oleh Syekh Munir Godban. Dan dengan beliau alhamdulillah beberapa tahun yang lalu sudah ketemu dan pernah ke Bandung, ya. Dan sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu beliau wafat di Mekah rahmatullah alaih. Jadi pengayaannya, ya, referensinya memang harus banyak begitu, saling menguatkan, saling mengisi satu sama yang lainnya. Dan tentunya bagi kita, walaupun semuanya sudah dikuasai, tentunya masih mendekati kesempurnaan, ya, dan belum tentu benar-benar sempurna. Maka ketika kita terus menggali, ya,
memutalaah ya, mengkaji, maka kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Begitu. Jadi banyak referensi yang harus kita dapatkan, dan tentunya yang pertama kali dipelajari adalah yang ditulis oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Dan juga saya pernah membaca juga Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh dosen syariah Universitas Damaskus ya, Syekh Mustafa Asy-Syibai, dan belum tuntas. Kenapa? Karena ditulis dalam keadaan sakit keras dan belum tuntas ya. Dan beliau dalam keadaan sakit yang sangat parah menulis kitab fikih sirah itu ya, sampai akhirnya meninggalkan dunia ini, rahmatullah alaih. Jadi begitu kerasnya para ulama menuliskan Sirah Nabawiyah. Kenapa? Karena kalaulah buah begitu, maka Al-Quran dan hadis itu ada di dalam buah, dan Sirah Nabawiyah itu ada di kulitnya, begitu. Karena semua peristiwa dari asbabun nuzul Al-Quran, asbabul wurud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya dibingkai dalam Sirah Nabawiyah itu. Makanya kalau mempelajari Sirah Nabawiyah sampai tuntas, maka tidak akan pernah tuntas. Usia kita tidak akan pernah cukup untuk mempelajarinya, begitu. Apalagi ketika mempelajari dari sisi usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun 63 tahun, ya, tentu sirahnya pun ya 63 tahun itu, dan tentunya dipelajari juga sebelum dan sesudahnya, kemudian juga silsilahnya, begitu. Nah, ikhwati fillah sekalian, tentunya kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Sirah Nabawiyah ini ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah akan mencintaimu dan juga akan memberikan ampunan bagimu, ya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ada pengampunan, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul ikhlas dalam mempelajarinya, ya. Karena isi dari Sirah Nabawiyah juga tentunya sejarah keikhlasan, ya. Kalau dirunut dari atasnya, tentunya bagaimana perjuangan para nabi. Para nabi juga merupakan leluhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Dan tentunya kalau kita benar-benar mendalami Sirah Nabawiyah ini, maka kita akan dapati ya teladan dari praktek, bukan keteladanan dari teori. Ya, keteladanan dari praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya akan menjadi ilmu, dan kalau menjadi ilmu tentunya juga akan menjadi amal, dan kalau menjadi amal tentunya bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran, mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan mendapati uswah, keteladanan. Ya, uswah itu hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para nabi
Kalau selain Nabi itu qudwah. Ya, di sini banyak qudwah gitu kan. Ada ulama-ulama yang tentunya saya juga sangat segan. Ya, ada Syekh Firman Sakti, ada Syekh Sani Legia, ada Syekh Uzi, dan asatidz fillah yang lainnya, masya Allah. Ya, sebetulnya saya malu sekali ya, apalagi dalam 2 hari diminta untuk kesini untuk menyampaikan Sirah Nabawiyah ini, insya Allah. Dan tentunya entah kapan ini berakhirnya, ya. Dan kalaupun tentunya ya intinya saling menguatkan. Ketika salah satu tidak bisa mengisi, maka banyak asatidz di sini yang insya Allah kompetensinya sangat tinggi. Dan insya Allah Ustadz Firman juga modal hayah di sini, insya Allah ya. Bismillah. Ya, penuh dengan keberkahan ya, di kampung Quran dengan Al-Quran. Jadi berkahnya itu karena ta'amul ma'al Quran, berinteraksi kita dengan Al-Quran, insya Allah. Dan tentunya ketika sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhlaknya, simpel saja, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Makanya ya, kita berlelah-lelah menghafal Quran, ya, kemudian memahaminya, kemudian murajaahnya lebih berat dari menghafalnya, dan terus itu kan mencari solusi dari Al-Quran, terus mencari solusi dari Al-Quran, dan itu insya Allah kita akan mendapatkannya kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jawabannya selalu ada kalau kita mau senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tentunya Allah ahamiyah, pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah, yaitu yang pertama bahwa kita akan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal kepribadiannya dan berbagai kondisi yang dihadapinya, tetapi didukung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu dan dengan taufik, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan mempelajari bagaimana beratnya dakwah dengan ujiannya, dengan cobaannya 13 tahun di Mekah. Dan ada penyempurnaan hidup ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Begitu. Ada ya, penyempurnaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai aspek kehidupannya. Ya, tidak hanya ibadahnya, tapi juga siasahnya, pemerintahannya, memegang kendali pemerintahannya, kemudian juga pertempurannya, ya, begitu luar biasanya. Dan tentunya di situ banyak pelajaran. Nanti kita insya Allah mendapatkan itu semua kalau kita indibat, berdisiplin, itmi'nan dengan mengkaji Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari lahirnya dan juga berbagai macam peristiwa yang dialaminya, ya, termasuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya di usia 4 tahun, begitu. Dan yang belahnya siapa? Malaikat siapa? Malaikat Mikail apa Jibril? Malaikat Jibril dibelah dadanya, ya, dibuang kotoran-kotorannya, irinya, dengkinya, nafsu amarahnya, dan ya hal-hal aura negatif yang tentunya kelak akan meledak-ledak kalau tidak dibersihkan, begitu. Karena memang berinteraksi dengan suasana yang sangat panas, ya. Jazirah Arab itu panas luar biasa, ya. Kalau malamnya dingin luar biasa, bukan hanya dingin malam itu, tapi juga angin, ya. Ketika bulan Januari ke Jeddah, ke Mekah dan Madinah, ya, Jeddah Mekah itu badai, ada badai yang sangat luar biasa, ya. Debunya baru
baru kali ini sih ya menemukan badai yang begitu luar biasanya. Ya, ternyata ketika mengingat sirah gitu kan seperti itu dan merasakan benar situasi itu gitu kan, maka benar-benar suasananya, situasi kondisinya memang sangat berat begitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat pandemi ini dan kita semua bisa berhaji dan berumrah insyaallah. Allahumma amin. Ibadillah rahimakumullah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya juga bukan hanya mengenal sosoknya saja, tapi karena ketika Aisyah radhiyallahu anha istrinya menyatakan bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, maka sudah tepat kita berada di tempat yang senantiasa mendapatkan naungan atau kepakan sayap para malaikat, ya, asalkan tentunya lillah billah fillah. Kita lakukan semuanya di tempat ini, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan ada begitu banyak keajaiban yang akan kita dapatkan dalam sisa-sisa hidup kita. Banyak keajaiban ketika kita indibat bil Quran, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, indibat ya, berdisiplin. Dan tentunya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian juga di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Tetapi di situ Allah menggunakan kata la'ala ya, menunjukkan bahwa budi yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi, la'ala, lebih tinggi dari para nabi, lebih tinggi dari para sahabat. Begitu. Maka ketika kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satunya dengan sirahnya, dengan mempelajari sirah nabawiyahnya, maka kita tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah kecewa. Begitu, karena seluruh aspek kehidupannya adalah ibrah. Ibrah apa? Ibrah. Ibrah. Kalau ibrah apa? Jarum. Ibrah, kita akan mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang banyak, pelajaran yang sangat berharga dari praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak. Jadi kita sedang mempelajari praktek untuk praktek, bukan mempelajari teori untuk teori. Ya, kalau mempelajari teori untuk teori, ya, bahaya. Begitu. Dan tentunya kita akan menyaksikan bagaimana keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika masih kanak-kanak. Gitu ya. Kan bagaimana jahiliyahnya bangsa Arab itu keistimewaannya tampaknya cuma satu. Apa tuh? Menerima tamu, begitu kan. Memuliakan tamu. Di luar itu Masya Allah, ya. Seorang perempuan bisa berzina dengan 10 orang laki-laki. Ketika hamil, tunjuk saja di antara mereka, gitu kan? Tunjuk saja di antara mereka untuk dijadikan sebagai suaminya. Kalau ibunya meninggal, kalau bapaknya meninggal, maka anak laki-laki paling tua yang mewarisi ibunya. Ya ibu, ya istri, begitu. Kemudian juga ketika tawaf, ya, mereka tawaf dalam keadaan telanjang bulat, begitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya keinginan untuk menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dan yang lainnya ketika tawaf, gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika punya keinginan, maka Allah Subhanahu Wa Taala selalu menghalanginya agar nafsnya terjaga, gitu ya, tazkiyatun nafs. Begitu. Ketika akan melihat, gitu kan, ritualnya, Allah mendatangkan kantuk yang sangat luar biasa dan tertidur, kemudian terbangun dalam keadaan
Sudah selesai. Sudah berlalu begitu. Jadi Rasulullah tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala sejak dari kecilnya. Begitu. Kenapa? Karena juga memang selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sampai juga berhadapan dengan orang Yahudi di Madinah ketika akan dilempar batu besar. Begitu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan dari situlah ya terjadi pengkhianatan oleh orang-orang Yahudi, dan seluruh suku Yahudi itu diusir dari Madinah pada waktu itu. Dan yang kedua adalah ma'rifatus sahabah. Kita juga akan mengenal sahabat. Siapa sahabat? Sahabat adalah manusia pilihan Allah yang telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya. Sahabat pilihan, ya, sahabat itu adalah manusia-manusia pilihan yang telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik suka ataupun dalam keadaan duka. Begitu. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh para sahabatnya. Kenapa? Karena kemuliaan, keindahan akhlaknya baik ketika di zaman jahiliyah ataupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Ya. Terutama Abu Bakar. Ya, sampai menerima gelar As-Siddiq. Begitu. Di saat sahabat-sahabat yang lainnya ragu, Abu Bakar membenarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Begitu. Dan menerima perintah salat 50 waktu. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa berulang-ulang hingga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas saran Nabi Musa untuk dikurangi terus. Dari 50 waktu jadi 5 waktu saja. Itu jasanya Nabi Musa. Gitu ya. Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, reuni para nabi itu begitu luar biasanya. Bertemu dengan para nabi. Kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu an menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya, kemudian masuk ke Gua Sur beberapa hari, dan kita tahu apa peristiwanya? Disengat kalajengking, gitu ya, disengat kalajengking, dan ini diabadikan di dalam surat apa? Al-Anfal apa At-Taubah? La tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini salah satu peristiwanya. Begitu. Ketika disengat kalajengking, ya, menahan rasa sakit yang itu luar biasanya, karena tidak mau mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang rebahan di kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu, gitu ya, dan tertidur pulas begitu, sedangkan Abu Bakar digigit kalajengking, gitu kan. Tetapi ya namanya pedihnya begitu luar biasanya, ya tetap yang namanya perih, yang namanya kalau kita makan lada ya pedasnya kebangetan begitu kan, tetap saja ya meneteskan air mata, dan air mata itu menetes kepada Rasulullah SAW. Begitu luar biasanya. Makanya pantaslah sepeninggal Rasulullah SAW tidak ada yang berani, gitu ya, menggantikan posisi Rasulullah SAW, dan tidak akan mungkin ada penggantinya. Tapi ada yang meneruskan, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat yang utama, sahabat yang merupakan salah satu yang dijamin surga tanpa hisab. Luar biasa. Di dunia dijamin surga tanpa hisab. Begitu pula Umar, ya. Dan Umar ini hasil doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umat ini kekuatan dengan salah satu Umar.
Satu Umar bin Hisham, itu siapa? Abu Jahal. Dan Umar bin Khattab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana futuhat yang dilakukan Umar ketika menjadi khalifah begitu luar biasanya. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Yang ketiga siapa? Yang utama aja dulu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu setiap harinya khatam Al-Quran, ya, setiap hari. Dan kalaulah dalam satu hari itu tidak khatam Al-Quran 30 juz, ya. Dan kalau Rasulullah SAW masih hidup, tentunya ya khatam aja sampai ujungnya begitu. Kalau tidak khatam, maka beliau berjanji kepada dirinya untuk berdiri 1 rakaat, menyelesaikan 15 juz 1 rakaat. Begitu. Bacanya seperti apa, Ustaz Sandi? 15 juz. Tapi ini belum pernah terjadi, karena 1 hari itu bisa khatam. Ya kalau hafal sih bisa di mana saja ya, seperti itu. Imam Syafi'i saja kan juga begitu. Beliau bisa khatam 2 kali dalam sehari, ya. Dalam 1 Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali, ya. One day one juz jalan, gitu ya. Ada hutang 3 hari 3 juz, seperti itu. Ya, mulailah minimal sunnah Rasulullah SAW itu 1 juz setiap hari minimal. Kalau dalam 3 bulan tidak khatam Al-Quran, mahjuro, maka dia sudah meninggalkan Al-Quran. Kalau dalam 3 bulan, makanya ya nikmati sehari minimal 1 juz, ya. Tilawah kita, apalagi tilawah disertai dengan tadabbur, ya. Dan tentunya ketika kita memahami sirah nabawiyah, di situ juga ada sirah-sirah para sahabat, ya. Juga Ali, juga ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang lainnya, ya. 10 sahabat yang dijamin surga tanpa hisab. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan pernah bermimpi, ya, kemudian besoknya senyum bahagia, istrinya pun menyaksikan bahagianya Rasulullah SAW. Kemudian juga para sahabat yang juga melihat kegembiraan Rasulullah SAW di hari itu, ya, karena Rasulullah SAW mimpinya apa? Ada kapal yang sangat besar, ya, mengangkut umat Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah SAW, mereka adalah umatku 70.000 orang yang dijamin surga tanpa hisab. Ya, ketika merapat ke sebuah pulau, turunlah sebagian, melaju kembali kapalnya, kemudian merapat ke sebuah pulau, turun lagi, gitu ya. Dan 70.000 orang. Dan mereka adalah umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi berapa? Hanya 70.000 orang saja. Ya, tidak ada yang mustahil kalau kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita merupakan bagian dari mereka itu. Yakin? Yakin tidak? Antum yakin nggak? Bagian dari 70.000 orang itu umat Rasulullah SAW dari zaman Rasulullah, mereka yang berjihad, mereka yang menjadi para syuhada, begitu hingga akhir zaman, 70.000 orang saja. Yakin tidak? Kalau anak can yakin sampai sekarang untuk meyakinkan diri itu, masya Allah, ya, perjuangannya teramat sangat berat. Makanya kalau ngisi dimanapun, ya, moto hidup itu apa? Ustaz, moto hidupnya? Moto hidup saya, ampunan Allah adalah karunia terbesar. Ampunan Allah adalah karunia terbesar.
Ampunan Allah adalah karunia terbesar. Alhamdulillah tidak berubah. Ingin di penghujung itu sebagaimana panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan begitu. Ya. Nah, di antara sahabat ada yang mengangkat tangan, ya Rasulullah, apakah saya ada di antara mereka? Naam. Belum naam. Kehelanya. Ya Rasulullah, apakah saya ada di antara mereka? Nanti malam saya akan mimpi lagi. Akan saya zoom. Antum ada nggak di sana? Gitu kan, seperti itu. Nah, besoknya bertemu lagi dengan para sahabat, ya. Ukasah penasaran, ya Rasulullah, apakah aku bagian dari mereka? Nah, anta minhum. Ya, engkau bagian dari mereka. Nah, sahabat yang lain ngacung, yang ngangkat tangan gitu ya. Ya Rasulullah, apakah aku juga ada di antara mereka? Mimpi sudah berakhir. Kalau mimpi yang kedua kan ada tuh, Ukasah ada gitu ya, Ukasah. Tetapi ketika sahabatnya bertanya di riwayat yang lain, engkau sudah didahului oleh Ukasah, gitu ya. Seperti itu. Hanya 70.000 orang saja. Dengan kita bersungguh-sungguh mempelajari sirah nabawiyah, tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti jejak Rasul dan para sahabat, ya, terutama yang dijamin surga tanpa hisab tersebut. Yang ketiga, tentunya ma'rifah sababun nuzul Al-Quran. Mengenal sebab turunnya Al-Quran, asbabun nuzul, gitu ya. Ini juga bagian dari sirah nabawiyah. Contohnya apa? Ada yang punya kisah? Satu contoh asbabun nuzul yang merupakan bagian dari sirah nabawiyah itu, kira-kira apa? Sebutkan saja. Ya. Yas'alunaka 'anil anfali qul anfalullahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Rampasan perang, di perang Badar. Apa lagi? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, maqaman mahmuda ini juga ditanyakan oleh seorang sahabat, siapa? Abu Hurairah. Ya. Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan maqaman mahmuda? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ustaz Uzi, apa? Maqamah mahmuda? Kedudukan yang terpuji. Kalau saya waktu SD, SMP itu wa minal laili fatahajjat bihi, jeung sebagian penting tahajud aranjeun nafilatalak sebagai tambahan salat sunat pikeun anjeun. Asa aya basa karo buka maqamah mahmuda, mudah-mudahan pangeran anjeun ngangkat ke anjeun ke tempat anu pinuji. Ya, saat uji itu langsung ya. Kira-kira apa maqamah mahmuda? Kita kan hafal tuh, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dia tanya ke Ustaz Sandi, apa maqamah mahmuda? Kata Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah SAW itu bukan kedudukan di dunia, gitu ya, jabatan atau apapun. Tapi jawaban Rasulullah SAW adalah syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Ya, jadi ya Al-Quran asbabun nuzulnya
Kemudian juga lihat lagi ke asbabul wurud gitu ya. Seperti itu. Ternyata saling berkaitan begitu kan. Kita selama ini menganggap maqamah mahmudah itu kedudukan duniawi. Gitu ya. Kedudukan duniawi, penghormatan manusia, karena rajin tahajud. Jadi ya wajarlah di tengah-tengah masyarakat itu istimewa dan sebagainya. Nauzubillah. Tetapi itu adalah syafaat Rasulullah SAW, bukan kedudukan yang apalagi bersifat kedudukan karena kelebihan harta, kelebihan pangkat dan sebagainya. Kelebihannya adalah maqamah mahmudah itu adalah syafaat langsung kelak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-kali meninggalkan qiyamul lail. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan tahajud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mewajibkan dirinya dari awal turun setelah Al-Alaq apa? 5 ayat itu. Surat apa? Al-Muzammil apa Mudassir? Ya ayyuhal Mudassir, qum fa'anzir. Yang kedua, yang ketiga surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila. Kebalik enggak? Bukan nama tahajud ya, inti nama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan itu. Ya. Jadi kita pun sama mengambil sirah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahajudnya, itu pun bagian dari sirah nabawiyah. Begitu. Maka ketika kita mempelajari dari awal bangunnya dengan qiyamul lailnya itu, maka apa yang diambil dari pelajaran itu, kita tidak akan pernah meninggalkan tahajud itu. Gitu ya, madal haya. Kenapa? Ya, kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat. Tadi di awal apa? Surat Al-Imran ayat 31. Yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu begitu. Yaghfir lakum dunubakum, dan juga akan mengampuni dosa-dosa kamu. Begitu. Jadi mengenal sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Kemudian juga mengenal sebab-sebab keluarnya hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Yang hadis Nabi asbal wurudnya benar-benar bahwa itu bagian dari sirah nabawiyah. Apa tuh? Tok nawantah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini bagian dari sirah yang benar-benar sirah. Kalau ngapalkan hadis itu yang pertama. Apa tuh? Kalau ngapalin hadis itu yang pertama. Ya. Innamal a'malu bin niyyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Karena ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Ummul Qais yang ikut hijrah. Dan Ummul Qais menjanjikan kepada seorang laki-laki yang ingin menikahinya, nikahlah di Madinah. Kau ikut hijrah, kita akan menikah di Madinah. Kalau kau hijrah, maka kita akan menikah di Madinah. Kau berislam, berhijrah, maka menikah di Madinah. Dan sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW, maka si laki-laki ini dikatakan sebagai muhajir Ummul Qais. Begitu. Ini juga hadis asbabul wurudnya adalah sirah nabawiyah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian
Ma'rifatul kuffar wal munafik. Ya, mengenal orang-orang kafir dan munafik, ya. Dan tentunya bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang-orang kafir ketika masih di Mekah dan juga ketika di Madinah. Berinteraksi dengan orang-orang kafir di Madinah dengan orang Yahudi. Bani apa? Dari Bani apa? Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani satu lagi Quraidah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan mereka dan mereka selalu berkhianat hingga mereka diusir. Nah, diusir dari Madinah kemana saja, begitu ya? Diusir dari Madinah kemana saja? Itu bagian dari sirah yang tentunya hari ini akan ada jawabannya. Ya, kalau kita lihat bagaimana di Palestina itu jawabannya, gitu ya. Dan pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, ma'rifatuddin al-Islam, mengenal agama Islam. Jadi kalau tidak mengenal sirah nabawiyah, maka kita tidak mengenal detail ajaran Islam ini. Begitu. Kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, gitu ya, apalagi mempelajarinya detail begitu, masya Allah, gitu ya. Ya kalau Syekh Romar Al-Barakur itu detail, gitu ya. 7 hari sebelum Rasulullah wafat, 6 hari, 5 hari, 4 hari, terus begitu, itu ada, gitu ya, rinci begitu. Tetapi tentunya pengakuan Syekh Mubarakfuri juga dikurangkan dalil, ya, bagaimana fakta menjadi data dan dibuat simple. Makanya ketika kita ma'rifatuddinul Islam dengan sirah nabawiyah, maka kita akan mendapatkan kehidupan Rasulullah SAW secara utuh. Maka kalau kita benar-benar memahami sirah nabawiyah secara sempurna begitu, ya, setidaknya berusaha untuk sempurna begitu, maka tentunya kita tafaqahu fiddin, gitu ya. Tentunya konsekuensinya di situ juga menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW. Ya, minimalnya seperti Ustaz Hidayat lah. Hadis nomor 3100 naon. Ya seperti itu. Hafal Al-Quran, di mana letaknya, barisnya, gitu ya. Begitu. Kemudian menghafal hadis Nabi SAW. Apakah tuntas? Belum tuntas, gitu ya. Karena ma'rifat dinul Islam bagaikan al-bahr, bagaikan lautan yang tak bertepi, gitu ya, bagaikan lautan yang tak bertepi. Makanya kegiatan kita di samping di sini, ya, terus menerus tak pernah lelah ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, juga mutolaah. Ini yang menjadi kelemahan kaum muslim itu, mutolaah. Apa mutolaah teh? Mengkaji, ya, kajian, bukan hanya membaca tapi mengkaji, ya, seperti itu. Saya tadi saja, ya, pulang, ya, pagi-pagi ngisi di Indosat. Setelah ngisi di Indosat, pulang, aduh, naonnya anu akan disampaikan malam teh. Ada sirah nabawiyah Al-Barakur, ada Al-Buti, ada Mustafa Ashibai, ada Profesor Sameh Mesir. Ya udahlah, segini aja dulu lah. Lihat juga pengantarnya aja kan satu buku juga, itu nggak akan tuntas, apalagi tambah yang 3-nya begitu kan, seperti itu. Ya udahlah, kumangke lah pokoknya nama yang disiapkan dengan yang akan disampaikan itu biasanya berbeda, begitu. Ya, alhamdulillah. Tetapi kalau ada waktu luang, waktu yang lama gitu kan, seperti itu, maka tolong berusaha untuk mutolaah, mengkaji, ya, mengkaji.
Karena kalau kuliah gitu ya, seperti saya mengalami kuliah di IAIN itu, memang kekuatannya itu di debat. Kuliah itu debatnya pokoknya nama. Itu kan seperti itu. Tapi kalau persiapannya mutolaahnya begitu kokoh, begitu kuat, gitu kan seperti itu, maka ukurannya menang dan kalah. Gitu ya. Sebagaimana ketika saya kuliah di tafsir hadis, kemudian diadukan dengan akidah filsafat, diadukan juga dengan perbandingan agama dalam fakultasnya Usuluddin, begitu. Ya, ketika pas hari H-nya diadukan begitu, gitu kan? Ya, mutolaah saja. Mutolaah yang akan jadikan tema untuk perdebatan itu. Dan ternyata alhamdulillah begitu kan, salah satunya ketika berdebat tentang tema yang sesungguhnya saya berbicara dari isi buku. Ya, dari perbandingan agama itu langsung menyatakan bahwa saya asbun. Tetapi ketika saya tunjukkan, saya berbicara dari argumen yang bukunya kamu pegang. Buku yang kamu pegang itu halaman sekian, ada di situ semua. Kenapa ente bilang saya asbun? Nah, gitu. Pas dibuka, langsung kan seperti itu. Itu tepukan yang membuat menang dan kalah dalam perdebatan. Tapi sesungguhnya Islam tidak mengajarkan akhlak begitu, ya. Tetapi ya begitulah kondisi kuliah yang bercampur dengan fikrah liberal itu begitu. Itu kan menang dan kalah. Nah, ya Allah, tentunya ini hanya sebagai pengantar saja. Mukadimah juga belum, ya. Mukadimahnya belum. Mukadimahnya itu ya kita bisa menelusuri ke atasnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu, begitu kan. Ya, kalau ke atasnya sudah sangat jelas, begitu kan. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Siapa? Hah? Siapa? Nabi Adam dengan anaknya. Siapa anaknya? Siapa anaknya? 3 huruf, betul, huruf atau namanya. Gitu ya. Itu fondasinya ada gitu kan. Ketika Ibrahim ke sana itu masih ada gitu kan sesungguhnya. Nah, kita lihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu orang mana sih? Babilonia itu di mana? Di Irak. Babilonia itu nama Babilonia itu nama sebuah kota, ya, nama sebuah kota, begitu. Nanti di situ juga kita mempelajari bagaimana bapaknya Namrud itu mati, yang digantikan oleh Namrud, gitu ya. Bapaknya Namrud juga yang penggantinya Namrud, gitu kan, seperti itu. Dan ketika menggantikan bapaknya, langsung dia mengatakan dirinya sebagai Rob, sebagai Tuhan, begitu. Dan itu sampai matinya mengatakan bahwa dirinya sebagai Rob, sebagai Tuhan. Dan matinya karena apa? Karena laler, gitu ya, lalat, gitu kan. Jadi yang menyaksikan si lalatnya keluar dari hidung itu kemudian disimpulkan oleh pelayannya, oleh selir dan sebagainya, itu diumumkan bahwa raja mati dibunuh oleh laler, gitu ya. Ya seperti itu. Ya. Dan Nabi Ibrahim punya sepupu, siapa? Nabi Lut alaihissalam. Itu sepupu Nabi Ibrahim, begitu kan? Jadi ketika Nabi Lut didatangi oleh 2 malaikat, gitu ya, untuk mengabarkan tentang kehamilan, akan hamilnya istrinya Sarah, begitu, Ishak, begitu. Kemudian tamu itu pergi ditanya oleh Nabi Ibrahim, mau kemana? Akan
ke tempatnya Lut alaihi salam untuk menyiksa umatnya. Ya, umatnya Nabi Lut yang tadi digerebek. Ya, itu umatnya Nabi Lut. Ada yang tahu beritanya tadi? Di Jakarta 56 orang laki-laki digerebek, itu umatnya Nabi Lut. Ya, seperti itu. Tetapi ya bersambung ya, karena saya juga ternyata sedang rapat ini teh. Ya, baru pengantarnya saja, belum mukadimah. Ya, pekan depan insyaallah, bulan depannya lagi atau bulan depannya lagi ya, kalau ada usia insyaallah biiznillah disambung oleh Ustaz Firman insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.